Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Monggo kita simak. Sebelum kita mulai, silakan like video ini lalu subscribe gratis. Terima kasih atas like dan subscribe-nya ya. Oke, tidak buang-buang waktu, langsung saja kita mulai. Simple, singkat saja. Jadi saya akan menjelaskan tarif pajak progresif. Mungkin ada yang belum tahu apa sih tarif pajak progresif. Jadi intinya tarif pajak progresif itu adalah pengenaan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh satu orang atau satu nama, satu alamat yang kendaraannya lebih dari 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Itu berlaku tarif pajak progresif. Oke, kita bahas ya. Tahukah Anda tarif pajak progresif pengenaan pajak kendaraan DKI Jakarta atau sekitarnya sama ya? Ini tarif pajak progresif kurang lebih daerah Jakarta dengan yang lain juga sama. Tarif pajak progresif dikenakan didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Jadi ketika di STNK dan BPKB-nya namanya sama tapi alamatnya berbeda, berarti nggak berlaku. Tapi kalau namanya sama dan alamatnya juga sama sesuai KTP, maka berlakulah tarif pajak progresif. Jadi tarif kendaraan Anda dikenakan kepemilikan pertama sebesar 2%. Jadi di video saya sebelumnya saya juga menjelaskan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, yaitu ya 2%. Jadi pajak kendaraan bermotor tarifnya adalah 2%. Di progresif, di tarif pajak progresif, jadi ketika tarif kendaraan Anda dikenakan kepemilikan pertama sebesar 2% hingga kepemilikan ke-17 dan seterusnya. Bayangkan, apa ada yang punya motor 17? Mungkin ada, ya bisa saja ada. 17 dan seterusnya itu sebesar 10%. Oke, bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya, mobil pertama itu tarifnya 2% ya. Di video sebelumnya ini, jadi kalau mobil itu pajaknya adalah sama 2%, motor juga 2%. Ini kalau sumbangan wajib dana kecelakaannya ya. Kalau mobil ya 143.000, kalau motor 35.000. Nah, mobil pertama tarif pajak 2%. Semisal harga mobilnya 200 juta, tinggal kali saja 200 juta dikali 2%, sekian. Mobil kedua itu tarifnya 2,5% dan seterusnya. Bagaimana dengan motor? Sama, tarif motor juga sama. Kita punya motor Ninja nih, motor Ninja 35 juta. Ya tarifnya juga sama 2%, 2% dari 35 juta. Terus punya motor lagi yang kedua dengan nama dan alamat yang sama. Tarifnya akan menjadi 2,5%, begitu seterusnya ya, tercantum di Perda nomor 2 tahun 2005. Oke, kalau masih ada yang membingungkan, kita kupas perdanya. Perda nomor 2 tahun 2015. Saya punya perdanya ini ya, ini perdanya, kita view. Oke, ini Perda nomor 2 tahun 2015 di pasal 7. Nah, ini pasal 7 ini kita lihat tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk A, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, motor kedua sebesar 2,5%, motor ketiga sebesar 3%, motor keempat sebesar 3,5%, motor kelima sebesar 4%, begitu seterusnya, berkelipatan 0,5% hingga sampai maksimal 10% ya. Ketika sudah sampai 10% ya sudah ini maksimal, mentok. Jadi berapapun jumlah motor atau mobil yang dia miliki, ya semuanya 10%, jadinya pajaknya 10%. Nggak berkelipatan lagi, jadi mentok 10%. Jadi 10% ya. Misalnya punya mobil Avanza harga 200 juta, 10%-nya udah berapa kan? 2 jutaan. 20 juta ya, 20 juta. Pajak tahunnya sampai 20 juta, itu luar biasa. Jadi silakan teman-teman, inilah yang dapat saya sampaikan.
mengenai tarif pajak progresif. Terus gimana caranya biar tidak kena pajak progresif? Ada caranya. Jadi kebanyakan kita ya kalau punya kendaraan bermotor, mobil ataupun motor, ganti-ganti ya nggak sih? Bosan kita jual. Nah, ketika Anda menjual motor Anda, silakan laporkan ya. Laporkan bahwasanya motor itu sudah dijual atau mobil sendiri sudah dijual. Atau dibalik nama. Harus dibalik nama. Kalau tidak dibalik nama, ketika Anda, nama Andi, alamat Jambi, menjual motor, terus beli lagi motor dengan nama yang sama, dengan alamat yang sama, maka Anda, si Andi tadi akan terkena tarif pajak progresif kalau motor pertama yang dijual itu tidak dibalik nama ya, atau tidak dilaporkan ke Samsat. Harus diurus, jangan dibiarkan sampai nama kita double dengan nama yang sama, alamat yang sama double, karena tarif pajak kita jadinya gede ya. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu info ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kata saya yang tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.